warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Nah, pada video kali ini kami akan membahas tentang sistem input output dan interrupt. Nah, sebelum kita mulai, perkenalkan kami dari kelompok 7. Saya selaku moderator atas nama Fatfarisi dengan akhiran NIM 052, dan saya persilakan kepada teman-teman saya untuk memperkenalkan diri masing-masing. Nama saya Muhammad Ali, akhiran NIM 071. Perkenalkan, nama saya Gabriel Bautista Karya dengan NIM akhir 029. Mari kita mendengarkan penjelasan dari pemateri-pemateri mengenai sistem input dan output dan interrupt. Nah, Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh moderator. Nah, apa itu sistem input dan output? Sistem input output bagian penting dalam sistem komputer yang berfungsi sebagai penghubung antar komputer dengan perangkat luar. Input berarti proses memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Sedangkan output berarti proses menghasilkan atau menampilkan dari hasil pengolahan komputer. 3. Nah, adapun klasifikasi perangkat input output. Nah, perangkat input itu seperti keyboard, mouse, scanner, mikrofon, webcam, dan touchscreen. Nah, adapun perangkat output ya seperti monitor, printer, speaker, proyektor. 3. Nah, klasifikasi perangkat input output. Perangkat atau input output berdasarkan cara kerjanya. Pertama itu human readable device, perangkat yang dapat langsung digunakan manusia. Nah, adapun machine readable yaitu perangkat yang digunakan untuk membaca aturan mesin. Adapun perangkat IO atau input output berdasarkan kecepatan data, seperti perangkat berkecepatan tinggi memiliki transfer data yang cepat. Nah, adapun perangkat berkecepatan rendah memiliki transfer data yang lebih lambat. Nah, berdasarkan yang dijelaskan tadi, pada presentasi, saya akan menjelaskan lebih ke sistem input adalah sistem yang data yang keluar yang membuat data yang dapat berjalan dengan cepat dan efisien. Kemudian kita menciptakan beberapa dan memori. Dan alat proses ini misalnya sistem IO menggunakan model pembiayaan data. Kemudian interrupt setelah dibuat, IO menggunakan sinyal interrupt untuk pemrograman CPU, sedangkan RA memungkinkan transfer data langsung ke memori agar proses lebih cepat. Kemudian mekanisme interrupt yaitu adalah cara komputer memberi sinyal kepada CPU ketika ada perangkat atau program yang melakukan proses. Kemudian saat mengadakan interrupt, CPU akan menghentikan sementara pekerjaannya untuk menangani tugas yang akan digunakan atau proses sebelumnya. Kita berasal dari perangkat luar seperti keyboard. Kemudian dengan mekanisme ini kita bekerja kemudian sangat satu dulu terus memeriksa semua perangkat secara 3. Nah, sebenarnya ada yang namanya polling dan interrupt. Nah, polling adalah cara memeriksa perangkat input output secara terus menerus untuk mengetahui apakah perangkat siap digunakan. Nah, sehingga CPU bekerja lebih sibuk. Nah, sedangkan interrupt adalah cara perangkat input output memberi sinyal langsung kepada CPU ketika membutuhkan proses, sehingga CPU dapat bekerja lebih cepat dan efisien. Nah, karena lebih hemat waktu dan kinerja lebih baik, interrupt lebih banyak digunakan pada komputer modern. Selanjutnya ada yang namanya
Direct Memory Access atau DMA. Nah, Direct Memory Access adalah metode yang menunjukkan perangkat input output memindahkan data langsung ke memori tanpa bantuan CPU secara terus menerus. Nah, CPU hanya memberi perintah di awal, lalu DMA controller ini menangani proses transfer data sampai selesai dan memberi tanda kepada CPU melalui interrupt. Nah, DMA membuat transfer data lebih cepat, mengurangi beban kerja CPU dan membantu komputer bekerja lebih efisien. Nah, selanjutnya ada input-output addressing. Nah, addressing merupakan cara komputer mengenali perangkat input-output seperti keyboard, mouse, monitor, dan printer menggunakan alamat khusus agar CPU dapat berkomunikasi dengan perangkat yang benar. Nah, metode yang digunakan terdiri dari memori mapped input dan isolated input-output. Nah, dalam prosesnya CPU menggunakan bus system untuk mengirim alamat dan data perangkat input sehingga proses input dan output dapat berjalan dengan teratur dan efisien. Nah, contoh studi kasusnya ketika pengguna mengetik huruf pada keyboard berfungsi sebagai perangkat yang mengirim data ke komputer. Nah, data tersebut diproses oleh CPU dan disimpan sementara di memori. Nah, setelah diproses, hasilnya langsung ditampilkan pada komputer sebagai perangkat output. Nah, itu tadi penjelasan mengenai sistem input